Setelah kita membahas konsep atau pertimbangan hidrodinamika, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi tentang konsep thermalnya. Di slide ini Anda bisa lihat skema dari suatu aliran fluida yang masuk ke dalam pipa. Saat masuk temperaturnya seragam ya, tunjukkan oleh ini. Terus di sini kita asumsikan bahwa temperatur permukaan di bagian dalam pipa TS itu lebih besar dibanding TF. Ya, sehingga ketika fluida masuk maka akan terbentuk lapisan batas termal ya DT ini. Ya. Sampai pada suatu titik di mana lapisan batas termal dari kedua sisi bawah dan atas itu bertemu. Nah, di sini kita mendapatkan lokasi di mana itu titik permulaan dari terbentuknya daerah yang berkembang penuh secara termal. Ya, di titik daerah sebelum titik ini itu disebut sebagai daerah masukan termal. Kalau di bab sebelumnya kan kita tinjau dari sisi hidrodinamika. Nah, nanti bentuk profil dari temperatur di daerah yang berkembang penuh secara termal itu seperti apa, itu tergantung dari kondisi dari permukaannya. Kalau permukaannya itu mempunyai temperatur konstan, ya, temperatur konstan, maka kita akan dapatkan profil seperti ini. Kalau kondisi di permukaannya itu dalam bentuk panas, fluk panas konstan, maka kita dapatkan ini, ya, profilnya. Nah, sekarang berapa panjang daerah masukan termal ini? Itu dari referensi itu ditunjukkan oleh persamaan 8.23 ya, bahwa XFD dari sisi termal ya, ini panjang daerah masukan termal ya, jadi mulai dari titik sini sampai titik sini ya, dibagi D, D-nya itu diameter dari pipa. Untuk aliran laminar itu kira-kira itu sama dengan 0,05 kali bilangan Reynolds kali bilangan Prandtl ya. Nah, Anda bisa bandingkan rumusan ini dengan rumusan untuk panjang daerah masukan dari sisi hidrodinamika, persamaan 8.3. Saya taruh lagi bagian atas ya. Yang membedakan itu ini bilangan Prandtl ini ya. Nah, di bab 6 kita kan telah bahas bilangan Prandtl ya. Bilangan Prandtl ini bilangan tak berdimensi, menunjukkan rasio antara difusivitas momentum terhadap difusivitas energi. Nah, sekarang kita lihat, misalnya kalau bilangan Prandtl-nya itu lebih dari 1, ya, maka kalau kita bandingkan persamaan 8.3 dengan persamaan 8.23, maka kita akan dapatkan bahwa panjang dari daerah masukan termal itu lebih besar dibanding dengan panjang dari daerah masukan hidrodinamika. Artinya apa? Artinya bahwa lapisan batas hidrodinamikanya itu berkembang lebih cepat ya, sehingga lebih pendek daerah entrance-nya itu ya, berkembang lebih cepat dibanding dengan lapisan batas termal. Ya, ini masuk akal karena kalau bilangan Prandtl-nya lebih dari 1, maka difusivitas momentumnya itu lebih rigorous, lebih giat, lebih banyak, lebih kuat ya dibanding dengan difusivitas dari energinya. Nah, fluida dengan bilangan Prandtl lebih dari 1 itu misalnya oli gitu ya. Nah, sebaliknya kalau bilangan Prandtl-nya kurang dari 1, maka yang terjadi adalah bahwa lapisan batas termal itu berkembang lebih cepat ya dibanding dengan perkembangan dari lapisan batas hidrodinamikanya. Nah, nanti di halaman-halaman berikutnya kita akan bahas lebih detail bagaimana kita mendefinisikan bahwa suatu daerah itu setelah berkembang penuh secara termal atau belum ya. Berikutnya tentang temperatur rata-rata ya, seperti pada kasus kecepatan ya di subbab sebelumnya, kita kan perlu menentukan kecepatan rata-rata ya, karena tidak adanya kecepatan
aliran bebas. Di sini karena aliran dalam tidak ada juga temperatur aliran bebasnya, maka kita perlu tentukan temperatur rata-rata ya untuk melakukan analisa. Nah, untuk mendapatkannya itu kita bisa menggunakan persamaan 1.12e. Kalau Anda lihat persamaan, jadi ini dari bab 1 ya, tentang balance energy ya. Persamaan ini menyatakan kenaikan energi di dalam fluida ya, m dot cp delta t ya kalau di termodinamika ya. Di sini untuk menentukan temperatur rata-ratanya, maka kita bisa integralkan rumusan mcp delta t, atau kalau kita ambil salah satu misalnya di satu segmen ya, kita mempunyai temperatur Tm. Temperatur Tm ini adalah temperatur rata-rata. Karena apa? Ketika kita menggunakan persamaan 1.12e ini, ketika menghitung mcp delta t ya, t delta t-nya ini T out dibanding T in. T out dan T in yang kita ambil ini itu merupakan temperatur rata-rata di segmen inlet dan di segmen outlet gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumusan ini untuk menentukan rumusan dari temperatur rata-ratanya. Nah, jadi kalau mcptm ya, temperatur rata-ratanya ini kita integralkan sepanjang luas penampang dari aliran ya. Jadi M-nya itu kan bisa kita ganti dengan rho kali U kali dA ya, DAC. AC-nya ini luas penampang dari aliran. Nah, nanti kalau kita manipulasi persamaannya, kita dapatkan persamaan 8.25. Ini adalah rumusan temperatur rata-ratanya. Jadi integral sepanjang luas penampang aliran kali rho massa jenis kali U kecepatan, Cp ya, panas spesifik pada tekanan konstan kali temperatur kali DAC dibagi m dot kali Cp. Nah, kalau rho sama Cp-nya konstan, maka dia bisa keluar dari integral ya. Kalau rho sama ininya konstan, bisa keluar integral, maka kita bisa dapatkan persamaan 8.26. Nah, di sini DAC ya, AC-nya itu kan DAC itu kan berarti kan pi kali d r kuadrat ya. Kalau kita integralkan nanti kita dapatnya ya pi r dr ya. Berikutnya adalah hukum Newton untuk pendinginan. Nah, hukum Newton untuk pendinginan itu bisa kita tuliskan mengikuti persamaan 8.26. Nah, di sini sekarang Anda lihat bahwa kita menggunakan temperatur rata-rata ya untuk fluidanya. Nah, hukum Newton untuk pendinginan ini kan dasar dari persamaan konveksi kan ya. Jadi Qs ini pakai double prime ini ya, ini berarti flux panas ya per satuan luas itu sama dengan H. H itu koefisien dari konveksi kali Ts, temperatur dari permukaan, dikurangi dengan Tm. Tm ini adalah temperatur rata-rata. Ya, H-nya itu koefisien konveksi lokal ya. Nah, temperatur rata-rata Tm-nya itu dia nanti akan berubah searah dengan aliran ya, tergantung apakah ada panas masuk atau panas keluar dari fluida itu. Kalau misalnya perpindahan panasnya itu dari permukaan pipa ke fluida, maka searah dengan aliran, maka temperatur dari fluidanya itu naik karena ada pemanasan fluida oleh permukaan pipa. Kemudian kondisi berkembang penuh ya. Dalam kasus aliran berkembang penuh dalam hidrodinamika, itu yang kita bahas di subbab sebelumnya, itu kita tahu bahwa tidak ada perubahan kecepatan terhadap X ya. X ini dia sepanjang arah aliran ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kondisi berkembang penuh itu secara termal dapat tercapai? Ya, kalau kita pakai definisi yang sama tentunya tidak ya, karena temperaturnya itu akan berubah, bisa naik, bisa turun ya. Temperatur fluidanya bisa naik kalau misalnya ada pemanasan dari permukaan pipa, atau turun kalau misalnya ada pendinginan dari permukaan pipa. Nah, jadi
jika ada pendinginan panas, maka dTm per dx, begitu juga dengan dt per dx ya. dt ini berarti dia temperatur lokal ya, maka dia tidak nol pada sembarang r-nya itu searah radius ya, tunjukkan oleh gambar ini. Jadi tr-nya itu pun juga berubah dengan x. Nah, sekarang kita harus menentukan bagaimana kondisi berkembang penuh termal itu didefinisikan ya. Nah, di sini kita kenalkan parameter tak berdimensi sebagai ini, Ts dikurangi dengan T dibagi dengan Ts minus Tm. Nah, kalau kita gunakan parameter ini untuk mendefinisikan kondisi berkembang penuh secara termal, maka bisa tercapai. Karena apa? Begitu aliran berkembang penuh termal itu tercapai, maka rasio ini dia tidak akan berubah ya. Temperatur lokalnya berubah, tapi Tm-nya juga berubah ya. Makanya sekali lagi, kalau alirannya itu berkembang penuh secara termal, maka rasio ini Ts dikurangi T dibagi Ts minus Tm, maka dia tidak akan berubah. Nah, Tr-nya sendiri tetap berubah ya terhadap X ya. Nah, sehingga bisa kita katakan juga bahwa kalau alirannya berkembang penuh, maka bentuk relatif dari profilnya itu tidak berubah. Nah, jadi kalau kita ingin mendefinisikan apakah aliran itu sudah berkembang penuh secara termal, maka persamaan 8.28 ini harus terpenuhi. Ini bahwa perubahan rasio ini terhadap dx ya, searah aliran itu dia 0. Sekarang kita lakukan analisa lebih lanjut. Persamaan 8.28-nya saya taruh lagi di bagian atas ini. Karena rasio temperatur ini bukan fungsi dari X, maka turunan rasio ini terhadap R juga bukan fungsi dari X. Nah, sekarang kalau kita turunkan terhadap R, dan R-nya ini pada permukaan pipa, ya, pada permukaan pipa berarti R-nya sama dengan R0, ya. Anda akan mendapatkan persamaan ini, ya. Ts minus Tm-nya dia konstan kan, bisa keluar dari turunan sehingga kita dapatkan sama dengan minus dTr per dr pada R sama dengan R0 dibagi dengan Ts minus Tm. Ini bukan fungsi dari X. Nah, sekarang kita ubah bentuk dari persamaan ini ya. Kita bisa ganti dt per dr-nya itu dengan mengganti dengan ini persamaan atau korelasi dari hukum Fourier ya. Hukum Fourier ini dia untuk konduksi. Terus kita juga gunakan persamaan hukum Newton untuk pendinginan ya. Tadi di slide sebelumnya bahwa flux panas sama dengan H kali Ts minus Tm. Maka kita akan dapatkan persamaan ini 8.29 ya. Anda bisa melakukan perhitungan sendiri ya, nanti akan dapatkan ini bahwa H dibagi K itu bukan fungsi dari X ya. K-nya konstan, maka H-nya juga konstan ya. Anda bisa lihat di sini untuk aliran berkembang penuh secara termal, maka H-nya tidak berubah terhadap X. Nah, persamaan 8.28 itu hanya berlaku untuk jika alirannya sudah berkembang penuh. Maka dia tidak berlaku untuk daerah masukan ya, daerah entrance di mana hanya itu berubah terhadap X ya. Nah, di daerah aliran masuk atau entrance region itu hanya sangat besar. Karena apa? Karena lapisan batas termalnya tipis ya, mulai dari 0 saat masuk ya. Terus dia tipis sampai akhirnya nanti kan berkembang ya. Nah, Anda bisa lihat skema dari perubahan H terhadap fungsi X ya. Ini di gambar ini. Jadi awalnya dia besar sekali dari aluran masuk, terus turun sampai nanti menemui ini batas daerah berkembang penuh secara termal. Nah, akhirnya setelah melewati titik ini maka hanya akan konstan ya. Seperti yang sudah dibuktikan di slide sebelumnya ya. Begitu masuk daerah aliran berkembang penuh secara termal maka hanya konstan.
Berikutnya kita lakukan penyederhanaan. Untuk kasus fluk panas konstan, ya, maka dari persamaan 8.27, persamaan 8.27-nya ditaruh di bagian atas ini. Ini kan persamaan pendinginan Newton, ya. Nah, jadi untuk fluk panas konstan, terus tadi kita juga tahu bahwa H-nya juga konstan. Nah, maka kita dapatkan ini persamaan 8.30, ya. Q double dotnya konstan, H-nya konstan, maka kita dapatkan rumusan bahwa dTs terhadap dx, ya, untuk daerah aliran berkembang penuh secara termal itu sama dengan dTm dibagi dx. Nah, sekarang kalau persamaan 8.28 itu kita ekspansi, ya. Persamaan 8.28 ini saya tunjukkan lagi di sini. Ya, ini persamaan rasio tadi, terus tidak ada perubahan terhadap x, maka nilainya 0. Ini kalau kita ekspansi, ini ekspansinya mengikuti itu loh, turunan berantai itu loh, ya. Kalau kita ekspansi, maka kita dapatkan persamaan 8.31, ya. Kita dapatkan persamaan 31 lah. Ini kalau kita substitusi bentuk dari dTs per dx, dTm per dx-nya itu sama, maka kalau kita substitusikan, maka kita akan dapatkan persamaan 8.32. Ya, di situ Anda lihat bahwa dt per dx itu sama dengan dtm per dx. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di situ bahwa gradien temperatur arah aksialnya, ya, dt per dx itu dia independen terhadap lokasi dalam arah radial. Kemudian untuk kasus permukaan dengan temperatur konstan, maka dengan melakukan cara penurunan yang sama, ya, kita akan dapatkan persamaan 8.33. Nah, itu dt per dx itu kan gradien temperatur arah aksial, itu fungsi dari ts, fungsi dari tm, dan fungsi dari t. Nah, t-nya itu, yang t single ini, dia ini fungsi dari r, makanya dt per dx-nya itu dia fungsi dari r untuk kasus permukaan dengan temperatur konstan. Nah, di sini Anda lihat bahwa tm dan variasinya terhadap x itu dia penting untuk mendeskripsikan aliran. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu aliran dari cairan logam, ya, melewati pipa bulat, ya. Terus profil kecepatan dan temperaturnya di daerah arah aksial, ya, itu dapat didekati sebagai uniform, ya, konstan untuk kecepatan dan parabolik untuk temperaturnya. Fungsinya ditunjukkan, ya. Ini untuk kecepatan dan ini untuk temperatur, ya, parabolik. Di mana C1 dan C2 adalah konstanta yang merupakan suatu konstanta. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari bilangan Nusselt NuD pada lokasi tersebut. Kita lihat solusinya. Jadi diketahui profil kecepatan dan temperatur pada lokasi aksial tertentu, ya, dari suatu pipa ada aliran cairan logam di dalamnya. Pertanyaannya adalah berapa bilangan Nusselt pada lokasi tersebut. Terus ini skemanya, ya, ada pipa, terus ada aliran dari kiri ke kanan, terus kecepatannya itu uniform, ya, Anda lihat di situ profilnya uniform. Terus profil dari temperaturnya mengikuti ini paraboliknya. T fungsi dari radius, ya, arah radial ini. Itu minus TS sama dengan C2 kali dalam kurung 1 dikurangi R dibagi R0 kuadrat. Nah, asumsinya ini bahwa alirannya incompressible, terus tidak ada perubahan sifat dari fluidanya. Untuk menentukan bilangan Nusselt, nanti kita harus tentukan dulu koefisien dari konveksinya. Nah, koefisien dari konveksinya itu nanti kita dapat hitung dengan bantuan ini, persamaan pendinginan dari Newton, bahwa H sama dengan Q dot dot dibagi TS minus TM. Nah, TM-nya itu bisa kita hitung mengikuti persamaan 8.26 di slide sebelumnya. Ini, ya. Nah, dari sini
kita bisa substitusikan persamaan profil dari temperatur, persamaan profil dari kecepatan. Nanti kita dapatkan ini. Terus kita integralkan dari 0 sampai R0. Nanti kita dapatkan ini, bahwa Tm-nya itu sama dengan Ts ditambah C2 dibagi 2. Oke, terus berikutnya kita tentukan rumusan dari Q dot. Di sini kita gunakan bantuan persamaan atau hukum Fourier, bahwa Qs dot sama dengan K kali dt per dr, pada R sama dengan R0. Nah, T-nya tadi kan rumusannya sudah ditunjukkan di statement dari problemnya. Nah, Anda masukkan di sini, diturunkan terhadap R, maka nanti kita dapatkan ini, bahwa Qs dot sama dengan minus 2C kali K dibagi R0. Nah, di sini kita bisa substitusi Q dot dari ini, terus Tm-nya dengan ini, maka kita akan dapatkan H-nya ini sama dengan 4K dibagi R0. Nah, bilangan nusilnya itu kan H kali D dibagi K. Ya. Nah, di sini hanya ada substitusi dengan 4K dibagi R0, nanti akan dapatkan bahwa bilangan nusilnya sama dengan 8.